Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Siti Dwi Cahyani, Santi Astari Wulandari, Sabrina Mardia, Sri Rahayu Ningsih, dengan materi aborsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Dwi Cahyani akan menyampaikan materi mengenai pengertian aborsi dan bagaimana aborsi menurut pandangan Islam. Istilah aborsi menurut bahasa berarti pengguguran kandungan atau membuang janin. Dalam terminologi kedokteran, aborsi merupakan terhentinya kehamilan sebelum 28 minggu. Bagaimana pandangan Islam mengenai aborsi? Berikut saya akan menjelaskan pandangan 4 mazhab mengenai aborsi. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi memperbolehkan aborsi ketika usia kandungan kurang dari 4 bulan. Akan tetapi, bukan berarti pengguguran tersebut tidak mendapat dosa, melainkan dosanya tidak sebesar membunuh manusia. Dan alasan aborsinya pun dapat diterima seperti ibunya tidak dapat atau tidak mampu mengandung atau melahirkan, terkait sakit ataupun yang lainnya. Yang kedua, menurut mazhab Maliki. Mazhab Maliki menegaskan tidak memperbolehkan aborsi walaupun usia kandungannya kurang dari 40 hari. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan aborsi setelah usia kandungan 4 bulan. Yang keempat, menurut mazhab Hambali. Mazhab Hambali memperbolehkan aborsi ketika usia kandungan kurang dari 40 hari dan dilakukan dengan menggunakan obat-obatan yang benar. Nah, itu tadi pendapat para mazhab mengenai aborsi. Walaupun berbeda pendapat, para mazhab menyepakati bahwa mengharamkan aborsi setelah usia kandungan 4 bulan. Jika tetap dilakukan, maka yang bersangkutan akan mendapat dosa dan wajib membayarkan diah atau denda. Walaupun demikian, para mazhab juga menyepakati diperbolehkannya aborsi jika dokter yang terpercaya mengatakan bahwa janin yang ada di dalam perut ibu dapat membahayakan keselamatan ibu. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu Ningsih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu aborsi dalam pandangan hukum Islam. Dalam menentukan hukum suatu persoalan, seorang mujtahid haruslah menempuh beberapa hal. Tahapan-tahapan penelusuran hukum permasalahan tertentu haruslah sesuai dengan runtutan dasar hukum Islam. Hal ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mujtahidin yang betul-betul ingin mengkaji Al-Quran dengan tetap menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai acuan dan rujukan. Ayat-ayat yang bisa dijadikan acuan ketika berbicara mengenai aborsi yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 31 dan 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Inna qatlahum kana hit'an kabira. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut akan kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka merupakan suatu dosa yang sangat besar. Dan janganlah kamu membunuh jika yang diharamkan Allah melainkan dengan hak. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada wanita. Tetapi janganlah keluarganya melampaui batasan dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan. Quran Surat Al-Isra ayat 31 dan 33. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya yang kedua, uraian hadis tentang aborsi. Uraian hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua sekaligus sebagai sumber rujukan dalam mengaplikasikan segala persoalan yang dapat dijadikan hujah dalam kehidupan. Kitab hadis yang muktabarah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, redaksi hadis dalam Sahih Bukhari, kitab Bada al-Khalaq, yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud, proses kejadian manusia pertama-tama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi alaqah yang memakan waktu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah yang memakan waktu 40 hari pula. Setelah itu Allah mengutus malaikat yang dapat diperintahkan menuliskan 4 hal, yaitu tentang amalnya, rezekinya, ajarnya, dan nasib celaka dan bahaya yang kemudian kepadanya ditiupkan roh. Selanjutnya, apabila aborsi dilakukan karena sebab-sebab lain yang sama sekali tidak terkait dengan keadaan darurat seperti untuk menghindarkan rasa malu atau karena faktor ekonomi, maka hukumnya haram. Betapapun aborsi seringkali dipandang sebagai sesuatu yang sudah menjadi lazim atau sudah tidak dianggap sebagai sesuatu yang tabu di tengah-tengah masyarakat, maka tetap hukum keharamannya tidak dapat ditolerin. Persoalannya adalah terletak pada faktor adanya unsur kesengajaan, sementara unsur kesengajaan ini seringkali diselubungkan dengan alasan kedok atau darurat. Misalnya dengan alasan jatuh, kecelakaan, pendarahan, dan semacamnya. Dengan demikian, apabila terdapat alasan yang menyertakan berupa motivasi atau akibat sebagai terjadi unsur keadaan darurat, maka tetap hukumnya adalah haram. Redaksi ayat yang dimaksud sebagai berikut. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'minu billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidak ada musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Aborsi sudah seharusnya dipertegas keharamannya, karena hal yang diharamkan saja masih sering dilakukan, apalah lagi hal-hal yang masih ditolerin keharamannya. Aborsi dalam keumumannya makna lafal yang tersebut berbagai membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja. Selanjutnya, aborsi karena kondisi tertentu atau darurat hukumnya mubah. Rujukannya adalah Quran surah Al-Baqarah. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum illa tahlukatin wa ahsinu innallaha tuhibbul muhsinin. Artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kesimpulannya adalah aborsi dalam pandangan Islam pada dasarnya adalah haram, karena telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun demikian, hukum Islam sangatlah fleksibel dan luas dalam hal-hal tertentu atau darurat. Maka, aborsi dibolehkan. Kebolehan ini diberikan oleh Islam, hanya dapat ditempuh apabila sudah tidak ada alternatif lain yang lebih mengurangi resiko buruk bagi si ibu dan janinnya. Pembahasan mengenai keharaman dan kebolehan aborsi masih harus mendapatkan penjelasan yang lebih mendetail dari para ulama. Hal ini perlu dan sangat perlu dilakukan, sebab kebolehan yang diberikan oleh Islam terkadang disalahartikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aborsi sudah sedemikian banyaknya terjadi di sekeliling kita, apakah itu sepengetahuan kita ataupun tidak diketahui sama sekali. Terkadang kita hanya mampu berdiam mendengarkan cerita orang-orang di sekeliling kita, tanpa dapat berbuat sesuatu pun untuk mengurangi terjadinya tindak pidana tersebut. Sebagai seorang muslim, merupakan tanggung jawab yang maha berat yang harus diemban. Tugas yang berat adalah memberikan penjelasan tentang hukum aborsi dan dampak negatif bagi remaja-remaja, mahasiswa-mahasiswi, karyawan, karyawati, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.